Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana kabar antum semuanya? Bagaimana kabar iman kita semuanya? Semoga kita sehat, iman kita juga sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa yang nggak kangen dengan jamaah di masjid? Pasti kita semuanya kangen jamaah di masjid. Maka domanuto, ya, domanuto untuk apa? Untuk social distancing, physical distancing, ya, menjaga supaya kita tidak berkerumun dengan massa yang banyak yang tidak jelas dari mana asalnya, gitu ya, diminimalisir. Tapi jangan lupa tetap ukhuwahnya dijaga, ya, ukhuwahnya tetap dijaga, saling menyapa lewat WhatsApp, saling menyapa lewat Instagram dan lain sebagainya. Insya Allah walaupun kondisi seperti ini, nggak boleh iman kita turun, nggak boleh kemudian kita nggak baik ukhuwah kita kepada sesama manusia, tetap semuanya harus berjalan dengan baik. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semuanya bisa kumpul-kumpul lagi di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus di masjid kita yang tercinta ini, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah kepada pewakaf Masjid Siti Aisyah Solo, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan, kesabaran, keberkahan, sing jomblo-jomblo kayak ndang nikah gitu aja untuk pengurus Masjid Siti Aisyah. Baik, kita lanjutkan materi kita berkaitan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video sebelumnya saya membacakan sebuah ayat dari Al-Quranul Karim tentang syariat Allah, tentang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian kepada Allah, berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir sebanyak-banyaknya. Ada seorang Arab Badui, ya, Arab Badui, dia itu sergap banget ibadah gitu ya. Makanya datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, syariat-syariatmu itu banyak, ya, dan kami semua insya Allah sudah melaksanakan. Ya Rasulullah, berikan arahan kepada kami satu buah amalan yang afdol. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dengan amalan itu. Kemudian Rasul pun menjawab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu lisanuka rabban an dzikrillah. Hendaklah lisanmu itu senantiasa rotib, istiqomah, wiridan, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah lisanmu itu senantiasa basah dengan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalimatut thayyibah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata amalan ini merupakan amalan yang istimewa. Istimewa untuk kita semuanya, istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan amalan-amalan ini kemudian akan menjadikan diri kita, hati kita ini khasyah, rasa khusyuk kepada Allah. Kita bisa menangis dengan hanya membaca subhanallah, 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 walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kita membacanya dengan menghadirkan iman. Ketika kita mengucapkan subhanallah, hadirkan iman di sana, hadirkan rasa mensucikan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu suci dari segala kejelekan. Allah itu suci dari segala kekurangan. Subhanallah, kita hadirkan di situ Allah, subhanallah, subhanallah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semua alam semesta ini hanya milik Allah. Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha menguasai,
Allahu Rabbul Izzah, Rabbul Alamin, yang menguasai semuanya. Segala pujian yang pantas kita lontarkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan iman di sana. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Hadirkan rasa kita, rasa membesarkan Allah. Allah Maha Besar, semua makhluknya itu kecil sekali. Kecil sekali. Dan Allah lah yang Maha Besar. Allah lah yang Maha Besar. Kita hadirkan di situ ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ada di sana khusyuk, ada di sana khasyah, ada rasa khusyuk, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sehingga menjadikan diri kita semuanya senantiasa ingat, senantiasa eling dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik kita adalah orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, mari lisan kita ini kita basahi dengan kebaikan-kebaikan. Lisan kita ini kita biasakan dengan kalimah-kalimah thayyibah. Indikatornya apa sih lisan kita ini baik? Lisan kita ini sudah terbiasa dengan kalimah-kalimah thayyibah. Ini nih gampangan nih bro. Ya kok bro, sorry ya. Teman-teman semuanya, jamaah semuanya. Ketika kalian lari, wah lari kayak Mas Adi main basket gitu ya. Saking semangatnya melayu saka masjid tekan stadion manaan, kesandung trotoar, ceglok, peluk. Sing metu saka lisane iku kampret. Wah, itu berarti lisannya belum terbiasa dengan zikrullah. Duh piyo, waduh. Nah, itu berarti belum terbiasa. Tetapi Masya Allah, karena kesolehan Mas Adi, zikirnya kuat, pembiasaan wiridnya kuat gitu ya. Gurung kesandung lagi kejongok sithik ngono to, sing diucapin apa? Allahu Akbar. Wah, Masya Allah. Berarti lisannya sudah terbiasa dengan zikrullah. Jadi memang dalam keadaan-keadaan seperti itu, kemudian ketika lisan kita keluarnya adalah kalimah-kalimah thayyibah, ini salah satu indikator ya, salah satu indikator bahwasanya lisan kita ini sudah cukup basah membiasakan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain zikir-zikir kalimah-kalimah thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah subhanahu bihamdi subhanallahil azim dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Ingat ya ikhwah semuanya, akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah semuanya, bahwasanya syariat-syariat Allah diturunkan, diberikan kepada kita semuanya itu supaya kita ingat dengan Allah. Supaya kita ingat dengan Allah. Abdullah ibnu Mas'ud itu pernah ketika beliau tawaf ya, wallahi tidak ada syariat tawaf, tidak ada syariat salat, melainkan syariat-syariat ini untuk menjadikan aku ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu hari satu malam itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita banyak sekali zikir-zikir yang bisa kita lakukan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Semuanya ada zikirnya. Bangun tidur, doa bangun tidur. Yang hafal siapa? Ya, silakan nanti kalau di Instagram komen di bawah ya. Yang hafal angkat tangan. Ya. Bangun tidur, doa. Kemudian habis bangun tidur kan biasanya minum ya, minum. Sebelum minum ada doanya. Setelah minum ada doanya. Kemudian bangun, membersihkan kasur ada doanya. Mau masuk kamar mandi ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Tadi di kamar mandi wudu, setelah wudu ada doanya. Sebelum wudu ada doanya. Kemudian mau sholat, sebelum sholat ada doanya. Ketika sholat doa semua. Setelah sholat doa lagi. Ya.
kemudian kita mau mandi lagi, doa lagi, setelah mandi lagi, doa lagi, dandan cek ganteng kayak Ustaz Adi, doa lagi, ya. Doa. Dandan yang ngarep koco, wah sisiran, doa sama Allah, ya. Doa supaya apa? Kegantengannya itu sampai surga. Enggak hanya di dunia, tapi sampai surga. Bikin bidadari itu, bidadari ya bukan bidadara ya. Bidadari itu mereka itu kesengsem sama antum. Karena apa? Antum kalau ngaca zikir sama Allah. Ya. Zikir sama Allah. Masya Allah, Masya Allah, Bismillah, Masya Allah. Ada doanya, silakan nanti dicari. Kemudian makan, ada doanya. Sebelum makan ada doanya. Setelah makan ada doanya. Lupa belum baca doa ketika makan, ada doanya lagi. Kemudian berangkat kerja, naik kendaraan, ada doanya. Jalanan datar, ada doanya, ada zikirnya. Jalanan naik, ada zikirnya. Jalanan turun, ada zikirnya. Banyak sekali. Kalau antum pengen tahu zikir-zikir itu, silakan buka kitab Al-Azkar karangannya Imam An-Nawawi. Tebel kitabnya, isinya zikir semuanya, isinya doa-doa sehari-hari. Antum bisa amalkan itu. Amalkan itu. Maka ikhwafillah, a'azani wa azakumullah, syariat-syariat Allah ada untuk kita semuanya agar kita semuanya ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita lalai dari Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wonge bakal ora tenang atine. Ma'isyatan dhanka iku uripe nyesek. Uripe gak tenang. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan mereka akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Kemudian mereka ngadu sama Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta, padahal kami di dunia itu bisa melihat mana yang cantik, mana yang ganteng, mana keindahan-keindahan alammu. Tapi kenapa pada hari ini kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Kemudian Allah pun menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Yang demikian itu disebabkan karena kamu itu lupa dengan Allah, maka Allah akan melupakanmu. Fal iyadzubillah. Maka jadilah orang yang senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.